Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Rahma Rusman dengan rekan saya Elantiana Fiantika Satwara akan menjelaskan tentang Bank Sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Pengertian dari bank sentral sendiri merupakan sebuah lembaga atau institusi keuangan yang berada di antara pemerintah dan perbankan, yang mana memiliki fungsi utama yaitu untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan suatu negara secara luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia sendiri, tugas bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia sebagai bank sentral ini memiliki peranan penting yang sering disebut dengan bank to bank dalam pembangunan. Karena pembangunan di sektor apapun yang selalu membutuhkan dana, dan dana ini diperoleh dari sektor lembaga keuangan termasuk bank. Tugas dari Bank Indonesia sebagai bank to bank yaitu mengatur, mengoordinasi, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Peranan lain dari Bank Indonesia adalah dalam hal menyalurkan uang, terutama uang kartal, yang mana Bank Indonesia memiliki hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal, yang kemudian juga mengendalikan jumlah uang yang beredar serta suku bunga, guna menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang selanjutnya yaitu tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tujuan Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7, yaitu adalah untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Adapun maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan Bank Indonesia adalah 1. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Yang kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dengan tetap terjaganya kestabilan nilai rupiah ini, maka manfaat yang didapatkan adalah mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian, tugas-tugas Bank Indonesia. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia ini berwenang. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, serta pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang ketiga yaitu memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Yang keempat, melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Yang kelima, mengelola cadangan devisa. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro. Selanjutnya, tugas BI yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk 1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Jasa sistem pembayaran yang dimaksud diantaranya sistem transfer dana baik yang bersifat real time, sistem clearing, maupun sistem pembayaran lainnya, misalnya sistem pembayaran berbasis kartu. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Laporan wajib disusun dan disampaikan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu. Yang ketiga,
menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang keempat, mengatur sistem clearing antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing. Yang kelima, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Yang keenam, menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Dan yang terakhir, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Hubungan dengan pemerintah. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Di antaranya, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Untuk dan atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat BI dan atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas atau kewenangan Bank Indonesia. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dulu berkonsultasi dengan BI dan pemerintah juga wajib terlebih dulu berkonsultasi dengan DPR. Yang keenam, BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Dan yang terakhir, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Sedangkan dalam hubungan dengan dunia internasional, Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain. Kerjasama yang dimaksud diantaranya intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, penyelesaian transaksi lintas negara, hubungan koresponden, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas selaku bank sentral, dan pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Bank Indonesia juga dapat melakukan kerjasama dengan organisasi dan lembaga internasional. Dan dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka BI dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Republik Indonesia antara lain dalam ASEAN, APEC, IDB, IMF, IBRD, WTO, dan G20. Sekian apa yang dapat kami sampaikan mengenai Bank Sentral. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.